Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wal ukhuwah. Wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ulama wal fadil, bil khusus al-mukarram al-mufakham Kiai Haji Rahmat Aslabib, dan tadi yang sudah mengawali pembicara-pembicara yang sudah kita perdengarkan bersama, Kiai Haji Umar As-Siddiq, kemudian Kiai Haji Abah Narko Abu Fikri, Kiai Haji Buya Azwir, dan beberapa ulama yang ada di depan kamera ini, rahimakumullah wa ta'allallahu ma'akum bi kulli yusrin wa suhulatin wa surur. Para mustami'in, para musyahidin yang telah menyaksikan acara pada kali ini, yaitu Multaqa Ulama Aswaja seluruh Indonesia, rahimakumullah. Ikhwatal iman, marilah kita senantiasa menyegarkan ingatan kita bahwa wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan dengan hari-hari Allah. Maksudnya adalah hari-hari yang diistimewakan oleh Allah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita senantiasa mentadbiq beberapa sunnahnya Rasulullah sebagai uswatan wa qudwatan. Kita senantiasa mengikuti, mentadbiq, menjadi makmum dan mencontoh, menteladani apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, terkhusus di bulan ini yang menjadi bulan yang sangat istimewa bagi kita umat Islam, bukan saja di Indonesia tetapi umat Islam di seluruh dunia. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal ikhwatal iman, ketika kita ingin membicarakan tentang komunisme dan sosialisme, sebenarnya itu sejajar juga dengan imperialisme dan kapitalisme, penjajahan dan ra'sumaliyah, penjajahan dan perbudakan. Kalau kita mengistilahkan, jika tidak berlebihan, kapitalisme adalah perbudakan. Seseorang atau kelompok atau bangsa yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki bahkan kekayaan, tetapi merasa berkuasa, merasa bisa mengatur, punya sistem, punya cara, metode, di mana metodenya tersebut bukan menguntungkan bersama, ya, apalagi mengayomi, tetapi bagaimana memperbudak. Inilah apa yang dilahirkan oleh mereka, imperialisme dan kapitalisme. Demikian juga sosialisme yang seakan-akan ingin sama rata sama rasa, ingin duduk bersama, ingin berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tetapi tujuannya adalah bagaimana mereka juga ingin memanfaatkan dari mereka yang hanya gurur majazi sosial, ya, ke istimaiyah, tetapi tujuan yang sebenarnya adalah syuyu'i, yaitu mereka tidak ingin agama itu menjadi panglima, agama itu menjadi aturan. Bagaimana terbukti agama itu telah menghalang-halangi hawa nafsu mereka, agama telah menghadang beberapa tujuan dan fikrah mereka, karena mereka harus menghadapinya dengan akidah juga, dengan mabda juga, dengan manhaj juga. Oleh karena itu, ini bukan saja pemahaman, tetapi ini adalah
manhaj syuyu'i, mabda syuyu'i, dan aqidah syuyu'i. Keyakinan, kemudian prinsip, kemudian adalah jalan hidupnya adalah dengan sosial kapitalis, sosialisme dan syuyu'iyah, komunisme. Oleh karena itu, maka ini bukan saja menjadi ranjau bagi kaum yang agamawan, bukan saja menjadi ranjau bagi gereja, bukan saja menjadi ranjau bagi sinagog. Justru mereka yang betul-betul prinsipil di dalam Yahudi, prinsipil di dalam gereja Kristiani, mereka juga merasa kewalahan menghadapi kapitalisme, imperialisme, begitu juga menghadapi sosialisme, syuyu'isme, yaitu komunisme. Ini semuanya sudah kita ketahui bersama. Tetapi sesuatu yang menjadi penghalang itu adalah menjadi senjata juga ketika menghadapi musuh yang lebih besar. Siapa musuh mereka? Bukan saja musuh Kristen, bukan saja musuh Yahudi, bukan saja musuh orang sosialis kapitalis, sosialis syuyu'i, komunis, tetapi bagaimana juga bangsa-bangsa yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Islam adalah musuh bersama. Islam ini sudah disampaikan oleh Rasulullah seperti makanan yang sangat sedap, makanan yang sangat nikmat di depan meja, ya, dikelilingi oleh para ja'iin, orang lapar, orang yang rakus, orang yang begitu yang begitu hawa nafsunya tinggi. Dan kita lihat bersama musuh mereka yang secara bergerombol, yang secara berjemaah adalah Islam. Oleh karena itu, tidak berlebihan ketika orang gereja-gereja menggunakan Tartar, menggunakan bangsa Mongol, menghasut mereka bahwa ada kelompok yang sangat biadab. Sebenarnya bukan biadab, ya, bila adab. Mereka menganggapnya bila adab kita. Orang Islam dianggapnya atau dihasutnya atau difitnah menjadi bangsa yang bila adab, akan menghancurkan semua tatanan, membunuhi semua orang, baik tua, wanita, anak-anak. Maka ketika itu Genghis Khan, Kubilai Khan, dan Hulagu Khan. Hulagu Khan ibunya adalah Itali, ya, yang diberikan oleh gereja-gereja di mana mereka membawa hadiah yang sangat besar, ya, permata yang begitu gemerlap, kemudian sutra yang begitu bagus, lembut, dan diberikan perempuan-perempuan yang banyak. Menteri-menterinya Genghis Khan diberikan perempuan-perempuan yang cantik-cantik dari Itali. Kemudian yang tujuannya untuk memfitnah, menghasut tentang kekuatan Islam yang sedang berjalan dari arah barat, dan mereka membunuhi semua yang tidak mau mengikut Islam. Maka bangsa Mongol, bangsa Tartar yang tidak yang tidak punya kebudayaan, mereka itu hanya mengandalkan kekuatannya. Sistem mereka adalah sistem rimba, ya, menjadi cikal bakalnya beberapa difa'an nafs, seperti karate, Shaolin, dan segala macam. Mereka mempunyai ilmu yang seperti itu. Maka tidak heran kalau bangsa Khorasan semuanya dibantai sampai habis, sampai ke akar-akarnya. Begitu juga masuk ke negara-negara Arab. Ini semuanya adalah menjadi ibratan, pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, maka kita selayaknya umat Islam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Inilah kita harus mempersiapkan, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disinyalkan, wa'iddu lahum, persiapkan untuk mereka, mastata'tum, semampunya kalian, ya, min quwwatin, dari beberapa kekuatan apapun,
kekuatan kita menyampaikan, kekuatan kita jasadiah, kekuatan kita komunikasi, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan yang penting adalah kekuatan di mana kekuatan kita, di mana kemampuan kita. Turhibuna aduwallah wa aduwakum, sehingga membuat gentar ketakutan dan mereka tidak bisa tidur. Buat musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Siapa akharina min dunihim? Mereka-mereka yang khainin, mereka-mereka yang munafikin, mereka-mereka yang menjual ayat Al-Quran dengan murah, mereka yang hanya mengatasnamakan Islam tetapi tidak memberikan kontribusi sedikit pun terhadap Islam, justru merugikan umat Islam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa illam yastati' wa huwa dzalika dha'ful iman. Jadi falyughayyirhu biyadihi di sini adalah yadih, kekuatan at-taqah, yaitu adalah pemerintah, yaitu penguasa. Oleh karena itu penguasa harus bisa merubahnya. Penguasa tidak boleh tinggal diam. Penguasa tidak boleh menutup mata apapun yang akan mengancam kepentingan negara, kepentingan bangsa ini. Sedangkan bangsa ini siapa? Bangsa ini sudah dibanggakan oleh negara-negara Islam sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. 87% di dalam sukan penduduk 268 juta adalah kaum muslimin. Inilah apa yang bisa kita perbuat. Lihatlah bagaimana penguasanya. Lihatlah bagaimana yang telah memerintahkan negeri ini. Nah, oleh karena itu, yang harus betul-betul mengadakan perubahan itu biadi dengan kekuasaan, dengan tokoh adalah pemerintah. Dan kitalah berkewajiban untuk menyampaikan kepada pemerintah ini. Kita berkewajiban untuk bisa menyampaikan kalimat hak. Ketika Rasulullah ditanya, ayyu afdali al-jihad, ayyul jihadu afdal? Qala kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ketika Rasulullah ditanya, jihad apakah yang afdal, yang utama? Qala kalimatu haqqin, kalimat yang benar, kalimat yang lurus, kalimat untuk memperbaiki umat ini, ya, 'inda sultanin jair, di hadapan pemimpin, di hadapan penguasa yang angkara murka. Inilah ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, maka selayaknya di Indonesia, masyarakat, umat yang mayoritas mu'adzamuhum min sukanil muslimin. Ini bukan saja dibanggakan di luar, tapi kita yang harus membanggakan. Kita harus mempunyai iftikhar, kebanggaan sebagai umat terbesar, ya, di Indonesia ini. Ya, tidak selayaknya umat terbesar tidak bisa berbuat apa-apa. Umat terbesar malah mengikuti mereka. Justru mereka itu membebek kepada mereka. Satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Akan datang pemimpin-pemimpin fata'rifuna, mereka itu sebenarnya faham, mengetahui tentang kemungkaran, tentang kerusakan, apalagi tentang bagaimana pendangkalan Islam ini, pembonsaian Islam ini, tunkirun, tetapi seakan-akan dianggap ini tidak menjadi agendanya, tidak menjadi tugasnya, dan bahkan mereka memang sengaja membiarkannya. Padahal faman arafa bari'ah, barang siapa yang tahu dan betul-betul bisa memberikan peringatannya, memberikan indarnya, memberikan nasihat kepada mereka, maka di sini adalah bari'ah. Mereka terbebas dari dosa sebagai kita mas'uli yang menanggung semua kelak pertanggungjawaban di mana kita keberadaannya ketika pemimpinnya yang zalim, pemimpinnya yang merugikan Islam, padahal mereka Islam. Kita lanjutkan, waman angkaru salima, dan yang mengingkari dan yang tidak mengikuti mereka dan betul-betul kontradiksi dengan mereka, salima maka selamat. Walakin radiyah wa taba'a,
ini tidak dilanjutkan. Tetapi bagi mereka yang ridho, bagi mereka yang membebek, bagi mereka yang memanfaatkan rezim yang zalim, pemimpin yang angkara murka, qalu, maka sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, apakah kami akan memerangi mereka ya Rasulullah? Apakah kami akan membabat mereka ya Rasulullah? Qala, maka dijawab oleh Rasulullah, la ma sallau, tidak ma sallau, selama mereka itu sholat. Apakah pemimpin di sini? Apakah rezim ini mereka terdiri dari non muslim? Tidak, mereka muslim, mereka sholat. Tetapi apa tugas kita? Terutama mereka yang ulul albab, mereka yang punya kepedulian, mereka yang ulama. Kalau mereka ternyata radhiya wa taba'a, mereka membiarkan dan bahkan mengikuti dan bahkan memanfaatkan, inilah yang disebutkan dengan la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Allah yang akan memberitahu kalian ketika kalian akan mempunyai kepedulian, ketika kalian akan betul-betul ingin memahami siapa saja mereka, dan siap untuk berjuang, dan siap untuk betul-betul, wah itu persiapkanlah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita sudah ditegur oleh Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semestinya kalian berada, jadilah, berposisilah sebagai orang, sebagai kelompok, sebagai jami'iyah, sebagai orang yang mengatasnamakan organisasi Islam. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada yang hak, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah, menjauhi dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, wal takun ini bukan berlaku di negeri ini, tetapi di dalam keluarga. Kita sebagai kepala keluarganya, kita sebagai anak atau bahkan sebagai ibu, wal takun, semestinya kalian menjadi orang yang ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Ketika di kampung terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan, wal takun minkum, semestinya kalian ada sebagai orang yang mengajak kebaikan dan kebenaran di dalam kampung tersebut. Bahkan di dalam kendaraan, ketika terjadi kemungkaran kemaksiatan di dalam kendaraan, maka wal takun minkum, semestinya kalian ada di dalam kendaraan tersebut, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar yad'una lil khair. Oleh karena itu, di dalam negeri ini alhamdulillah kita kelompok, alhamdulillah kita jam'iyah, alhamdulillah kita sebagai tanzim yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan kita senantiasa yad'una ilal khair. Inilah tugas daripada orang yang mempunyai kepedulian. Ya ulil albab, ya ulil absar, mereka-mereka yang punya kepedulian, mereka yang punya kehirauan, kerisauan dengan umat ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, afala ta'qilun, tidak cukup afala tatafakkarun, tidak cukup afala tatadabbarun. Oleh karena itu, ulama dan kita umat Islam, wazifatuna, ini adalah tugas-tugas kita. Bagaimana kita mengingatkan pemimpin-pemimpin kita mengingatkan rezim ini, kita mengingatkan pengemban sistem ini, ya, agar supaya senantiasa kita curiga dengan mereka. Bukan berarti mabda, manhaj, akidah ini dianggap habis dan habislah. Itu akan terhunjam, terpaku. Betul-betul ini radik, dan inilah radik yang harus dibasmi. Radik yang betul-betul menjadi musuh segala kalangan manusia. Bukan radik di dalam Islam yang justru itu wajib. Akar yang menghunjam ke dalam adalah radik. Kita harus fanatis. Kita harus betul-betul fiqh kepada Allah SWT. Kita harus betul-betul as-sabat. Ya. Asluha fil ard wa far'uha fis sama. Ini adalah radik.
ya, beda dengan radik mereka yang betul-betul akan membahayakan dan merugikan segala kalangan, dan ini harus betul-betul dibasmi. Mereka mempunyai mabda, mereka mempunyai akidah, mereka mempunyai pemikiran, yaitu imperialisme, kapitalisme, kemudian sosialisme, dan komunisme. Ini adalah musuh kita bersama, dan ini senantiasa ada, dan ada, kemudian hidup, dan membunuhi semua yang tidak seakidah, semanhaj, dan semabda dengan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.